Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 94 sampai 98. Materi kita selanjutnya adalah teknologi ramah lingkungan. Jadi ibu akan memberikan Kita lihat video pengertian dari materi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah Itu disebut lingkungan. dengan green saksikan. teknologi, merupakan bentuk penerapan teknologi yang memerhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan lingkungan. Aplikasi dari teknologi ramah lingkungan yang pertama di bidang energi, yang kedua bidang transportasi, yang ketiga lingkungan, yang keempat industri. Kita lihat dulu yang pertama di bidang energi. A. Biofuel itu cairan yang berasal dari biomasa, terutama dari bahan nabati. Jenis-jenis biofuel itu yang pertama ada etanol, yaitu salah satu dari jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contohnya, tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi untuk menghasilkan etanol adalah jagung, sorghum, atau singkong. 2. Biodiesel, yaitu bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Kemudian kita lihat lagi, biogas adalah jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik seperti kotoran dan urin hewan ternak oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Kita lihat sel surya, itu solar cell. Sel surya memiliki ukuran tipis dan terbuat dari silikon, itu lambangnya Si, yang dimurnikan dengan beberapa logam yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang keempat, pembangkit tenaga listrik air. Tenaga air itu hydropower, menggunakan energi gerak, energi kinetik dari aliran air untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Seterusnya, pembangkit listrik tenaga angin disebut dengan wind power, menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian geothermal merupakan energi panas yang tersimpan dalam permukaan bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan untuk memproduksi listrik, menghangatkan bangunan, dan mencairkan salju dari jalanan. Seterusnya adalah fuel cell dan hydrogen power. Itu terjadi antara reaksi antara gas hidrogen itu H2 dengan gas oksigen dinamakan O2, menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Kita lihat lagi bidang transportasi. Yang pertama itu kendaraan hidrogen, dinamakan dengan hidrogen vehicle. Kendaraan yang memiliki alat untuk mengubah hidrogen menjadi energi mekanik sehingga sebagai bahan bakar penggerak mesin. Yang kedua itu mobil surya atau solar car, mobil yang menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi penggerak mesin push. Mobil ini menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik. Yang ketiga, mobil listrik atau electric car, mobil yang didorong oleh motor listrik dengan menggunakan energi listrik
yang tersimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi lain. Kita lihat lagi yang ketiga, yaitu bidang lingkungan. Yang pertama itu biopori atau teknologi lubang respon, singkat dengan TLR. Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan membuat lubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya dengan membuat lubang-lubang kecil itu akan menyerap air hujan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air. Yang B, fitoremediasi, merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan atau menghancurkan pencemaran baik untuk senyawa organik maupun anorganik. Yang ketiga, toilet pengompos atau composting toilet, merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Yang D itu teknologi pemurnian air atau water purification, merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Kita lihat lagi macam teknologi pemurnian air. Pertama, teknologi pemurnian air sederhana dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Kedua, teknologi osmosis balik menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Kita lihat lagi yang keempat, bidang industri. Itu yang pertama ada biopulping, adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Contoh mikroorganisme yang digunakan adalah jenis kapang atau jamur, Flebia subrecerialis dan Geryphoriopsis subvermispora. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah menyaksikan video di atas? Jadi untuk kali ini cukup kamu pelajari di rumah saja. Stay at home. Stay at home. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.